warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Yasti Anggela, dengan NPM 52203111034. Lalu ada Sandi Putra Pratama dengan NPM 52203111020. Lalu ada Fitra Handayani, NPM 52203111017. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi replikasi dari mata kuliah sistem basis data tersebar dengan studi kasus yang kami miliki, yaitu retail baju. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan dua komputer, di mana satu komputer ini berperan sebagai master dan satunya lagi komputer itu berperan sebagai slave. Tentunya pada kasus ini kami menggunakan Laragon dengan memastikan kedua komputer ini terhubung menggunakan WiFi sebagai penghubungnya. Langsung aja ke CMD, di mana saya berperan sebagai master. Untuk mendapatkan alamat IP dari laptop tersebut, kita mengetik perintah ipconfig seperti yang saya tulis, lalu akan mengeluarkan perintah tersebut. Nah, untuk melihat IP-nya berapa, itu bisa kita lihat di IP F4 address ini, yaitu 192.168.1.4. Nah, untuk memastikan apakah master dan slave ini saling terhubung, kita menggunakan perintah ping. Bisa kita lihat ping 192.168.1.11 ini merupakan IP dari slave. Jika berhasil, maka akan menampilkan hasil replay seperti berikut. Baik, jika sudah memastikan antara dua komputer ini saling terhubung, langkah berikutnya kita masuk ke file Laragon, lalu ke bin, lalu ke MySQL tipe kalian, lalu ke my yang ini ya teman-teman. Nah, ini kalian pada note ini kalian menambahkan login MySQL bin, servernya, inopdb-nya, dan sinkronnya. Kalian pastikan ini sudah ada, lalu kalian hidupkan Laragon, dimatikan dulu, lalu dihidupkan lagi. Nah, setelah memastikan pada file ini sudah tercatat dan di save, kalian buka lagi CMD-nya, lalu membuat perintah MySQL -u root -p untuk masuk. Nah, karena di sini itu kami sudah membuatnya tadi malam, jadi membuat usernya tadi malam, dan sekarang itu tidak tercatat di CMD-nya. Maka saya akan menampilkan perintah apa saja yang digunakan untuk menampilkan untuk mengkoneksi database-nya masuk ke folder. Nah, sekarang kalian masuk ke folder tadi, yang ini teman-teman, yang C, Laragon, bin, MySQL, tipe, lalu masuk ke bin, sudah MySQL root. Terus kalian ketik perintah create user replay identified by replicate 123. Ini untuk membuat akun replikasi. Nah, lalu ada grant replication slave. Ini gunanya untuk memberikan hak akses. Lalu ada flash privilege. Ini gunanya untuk membuat ulang hak akses. Lalu ada flash table with read log. Ini digunakan untuk mengunci tabel dalam mode baca. Lalu ada unlock tables. Ini untuk membuka tabel. Lalu show master status. Ini untuk melihat status dari file dan posisinya berapa. Nah,
ini seperti perintah ini, show master status. Ini berguna untuk saling mengkoneksi antara master dan slave-nya. Untuk memastikan atau mengimplementasikan di komputer slave-nya, bisa kita lihat di penjelasan rekan saya. Selanjutnya kita berada di konfigurasi untuk komputer slave. Di sini ada sintaks MySQL, spasi script rule, spasi push, spasi root, spasi script test, di mana sintaks ini digunakan untuk masuk ke dalam MySQL. Selanjutnya kita menggunakan sintaks stop slave dan reset slave. Kedua sintaks ini digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi slave yang sedang berjalan. Selanjutnya ada change to master. Di sini kita untuk melihat dari host, dari IP dari komputer master, usernya apa, passwordnya apa, log live-nya apa, dan log post yang berada di master itu apa. Di sini harus sesuai dengan yang ada di komputer master. Selanjutnya kita akan mulai menjalankan sintaks untuk start slave untuk memulainya, dan mengetikkan sintaks show slave status D di sini untuk melihat koneksi antara komputer slave dan komputer master sudah terhubung. Selanjutnya kita akan kembali ke komputer master untuk membuat database. Oke, jadi di database ini untuk retailnya kami ada 9 tabel, cuman dari semua tabel ini yang kita pakai untuk menguji master dan slave-nya hanya dari cabang dan kategori, tapi untuk beberapa seperti suppliernya sudah kami isi dan cabang sudah diisi, dan juga produknya juga kami udah isi karena untuk kami tester kemarin. Lalu berikutnya untuk sistemnya akan coba ditampilin. Untuk masuk ke sistem, kita menggunakan localhost/system_retail. Ini merupakan nama folder yang sudah dibuat di file Laragon, terus masuk ke www. Lalu sebelum kita menambahkan produk, kita coba untuk menambahkan cabang. Nah, pada cabang tersebut, coba yang sudah ada, ini ada ID 1 dengan nama Solo. Lalu kita mencoba menambah data, yaitu misalnya Yogyakarta, alamat Sleman, passwordnya terserah. Terus di sini saya membuat 123, lalu disimpan. Nah, untuk tampilan master akan seperti ini. Lalu kalau di tampilan slave akan bagaimana nih? Oke, jadi di slide tuh kita hanya melihat apakah sudah memang terhubung. Dari kita coba buat cabangnya. Saya refresh, apakah sudah. Oke, di cabang pilihan cabang di sini Yogyakarta sudah masuk dari cabang yang sudah dibuat tadi. Ini kalau misalnya kita nambahin lagi nih, Mas Sandi, boleh nggak? Bakal muncul lagi nggak? Tambah untuk, ya boleh dicoba sama nanti penambahan produk. Oke. Ini kan kita untuk mementingkan cabangnya lagi, kita coba tambahin lagi kali ya cabangnya. Coba ya. Kita kembali lagi ke sistem. Tadi kan kalau teman-teman lihat itu ada 2. Nah, kita mau nambah lagi nih, misalnya Jakarta. Semarang dong. Semarang, maaf. Semarang. Alamatnya apa ya? Semarang. Kota Tua. 1, 2, 3, 4. Simpan. Nah, kita lihat lagi nih di slide bagaimana, apakah muncul Semarang apa enggaknya. Silakan Mas Sandi. Oke, tadi masih segini, sekarang coba kita lihat. Ya, berhasil. Nah, udah ada ya guys, Semarang. Ya, sekarang coba untuk penambahan produk. Nah, kita kembali lagi ke localhost sistem retail, masuk ke produk. Kita mencoba tambah produk. Dengan nama produk ini kita buat kain batik Jogja misalnya ya teman-teman. Lalu ID kategorinya kita buat 2.
Lalu harganya kita buat aja 550.000. Dengan stok 12 dan ID suppliernya tadi kita buat 1 saja. Kita simpan. Nah, kain batik Jogja akan muncul di tampilan master seperti ini. Lalu kalau tampilan slab bagaimana nih? Oke, kalau dari slide tadi kan sudah dibuat dan ini yang ada yang sudah pernah dibuat. Kita lihat. Oke, sudah masuk dan bisa lebih jelas lagi kita lihat dari sini ya, sudah masuk juga. Sekarang kita coba untuk dari slide ini, karena master sini hanya master datanya saja dan slide yang mengambil master datanya dan melakukan penjualan. Sekarang coba kita untuk melakukan penjualannya dari Solo, jadinya untuk tanggalnya today aja. Semua ini untuk cabang dan produk ini sudah diambil dari master, komputer master yang sudah dibuat. Jadi di slide ini hanya mengambil data masternya saja. Seperti tadi dilihat juga sudah dia diupdate dan bisa juga untuk ditampilkan di slide. Untuk dari harganya juga sudah ada, nanti juga. Jadi tinggal taruh jumlah. Seperti itu untuk nanti slide-nya. Baik, berikut adalah implementasi dan cara menyambungkan perangkat dari slab ke master. Terlebih dan terkurang kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.